Penduduk miskin di Jawa Timur pada akhir kuartal ketiga 2020 atau September mencapai lebih dari 4.500.000 jiwa. Berdasarkan rilis Februari ini, BPS juga menyebutkan angka ini naik 11,46% selama satu semester atau dibanding akhir kuartal pertama Maret 2020 sebanyak 4.400.000 jiwa. Selama periode tersebut, persentase penduduk miskin naik 0,37%, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Naiknya angka kemiskinan di Jawa Timur ini akibat pandemi COVID-19. Akibatnya, perilaku dan aktivitas ekonomi menurun sampai memberikan dampak pengangguran yang tinggi pula. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 ini tercatat 5,84%. Terjadi kenaikan sebesar 2,02 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2019 yang sebesar 3,82%. Sebanyak 4,23 juta penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2020. Ekonom UNER menjelaskan bahwa peningkatan persentase penduduk miskin akan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Artinya, daya beli dan konsumsi masyarakat juga semakin rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nadia Eka Rahmasari, Wasi Uriski, Emir Saikemekeska, Novia Dian Rahmadani, dan Nurul Hakiki. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan diskusi kami yang kami susun. Selanjutnya akan disampaikan Novia Dian Rahmadani. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah memukul hampir seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan pemerintahan. Pandemi pun membawa dampak yang cukup banyak dalam bidang perekonomian dan mobilitas warga bagi dunia. Salah satunya adalah negara Indonesia. Akibatnya, perekonomian memburuk. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial kian tampak nyata di depan mata kita. Pandemi membuat kita berada dalam situasi yang sulit dan dilematis, di mana kita dituntut untuk menjaga kesehatan sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Keduanya saling bertolak belakang, namun pemerintah berfokus pada sektor kesehatan agar tidak terjadi perluasan pandemi COVID-19 dengan mengharuskan orang untuk tidak keluar rumah, tidak bergerombol, dan menghindari kontak fisik yang berakibat fatal pada kondisi ekonomi dan mobilitas sosial. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terpadat yang ada di Indonesia, yang sebelum pandemi sudah tercatat sebagai salah satu daerah yang memiliki problematika kesenjangan dan kemiskinan. Kemudian, selama pada masa pandemi ini, Jawa Timur mengalami kenaikan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Selama diterjang badai pandemi COVID-19 ini, menurut catatan Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur, pada bulan September tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.585,97 jiwa atau setara dengan 11,46%. Dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2019 yang sebesar 4.056.000 jiwa atau setara dengan 10,20%. Gubernur Jawa Timur tetap memberikan dan menjaga optimisme masyarakat pada triwulan pertama tahun 2021, di mana pertumbuhan dan kinerja perekonomian di Jawa Timur diklaim telah membaik. Hal ini dapat dilihat dari data persentase kemiskinan di Jawa Timur. Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tercatat sebanyak 4,57 juta orang. Angka ini berkurang 13,2 ribu jiwa dibandingkan bulan September 2020 yang tercatat sebanyak 4,58 juta jiwa. Selanjutnya, kita akan mengkaji permasalahan tersebut dengan salah satu pendekatan dari psikologi komunitas, yaitu teori sistem ekologi. Ecological system telah menjadi salah satu teori yang paling banyak menjadi referensi dalam perkembangan anak. Pengembangan teoritis penting pertama setelah model publikasi
adalah pengenalan perbedaan kritis antara lingkungan dan proses perkembangan manusia. Teori sistem ekologi yang dikemukakan oleh Uri Brown van Banner biasanya juga disebut sebagai teori perkembangan dalam konteks atau teori ekologi manusia. Teori ini menawarkan kerangka kerja di mana psikolog komunitas memeriksa hubungan individu dalam komunitas dan hubungan masyarakat. Teori sistem ekologi menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai jenis sistem lingkungan. Teori ini dapat kita jadikan pijakan teoritis dalam menganalisis kebutuhan pemahaman dan pendekatan kita terhadap permasalahan individu dan relasinya dengan lingkungan. Teori ecological system dibagi lagi menjadi 5 sistem lingkungan, yaitu yang pertama ada mikrosistem, yang kedua ada mesosistem, lalu ada eksosistem, dan keempat makrosistem, dan yang terakhir kronosistem. Untuk penjelasan lebih lengkap dari 5 sistem lingkungan tersebut, mari kita simak penjelasan dari rekan-rekan saya. Mesosistem melibatkan hubungan antara mikrosistem dalam keluarga seseorang. Ini berarti bahwa pengalaman keluarga seseorang mungkin terkait dengan kehidupan atau pengalaman sekolah orang tersebut. Misalnya, jika ada seorang anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya karena kekurangan biaya, mungkin ia memiliki kesempatan yang lebih rendah untuk mengembangkan sikap positif kepada gurunya. Yang pertama yaitu sistem mikro. Peraturan sistem mikro adalah lingkungan langsung yang individu miliki di kehidupannya, seperti keluarga, teman sekelas, guru, tangga, dan orang lain yang memiliki kontak langsung oleh kita. Sistem mikro adalah peraturan di mana kita harus berinteraksi sosial dalam sistem mikro tersebut, seperti agen-agen sosial. Contohnya ketika ada di sekitar kita atau tetangga kita yang mengalami kemiskinan, kita sebagai orang yang mungkin memiliki kecukupan yang lebih atau memiliki kehidupan yang cukup, kita harus membantu orang tersebut, entah itu dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Kita harus membantu orang tersebut. Kita harus membantu orang tersebut, entah itu dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Kita harus membantu orang tersebut. Sistem lingkungan yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem adalah sistem lingkungan yang lebih besar, di mana individu tidak terlibat interaksi secara langsung. Ekosistem melibatkan pengalaman individu yang tak memiliki peran aktif di dalamnya, namun berperan secara pasif dan merasakan dampaknya. Misalnya, seseorang yang bekerja dengan rata-rata upah per hari yang rendah akan berpengaruh pada keuangan di dalam lingkungan keluarganya, terutama yang memiliki banyak anggota keluarga, namun hanya ada 1 atau 2 orang saja yang bekerja. Hal tersebut mengakibatkan tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan, sehingga mampu menjadi salah satu penyebab makin meningkatnya kemiskinan, dan ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dan mengakibatkan kondisi keluarga yang berada pada garis kemiskinan. Selanjutnya, yang keempat adalah makrosistem. Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari sistem lingkungan. Lingkungan ini tersusun dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Masalah kemiskinan dan sudut pandang kultural atau budaya bukan hanya terkait dengan masalah kelangkaan sumber-sumber ekonomi, ketidakadilan distribusi sarana produksi, atau dominasi akses modal finansial oleh golongan tertentu saja. Selain itu, kendala struktural, masalah kemiskinan menyangkut sikap mental, pola perilaku, dan pilihan sikap yang berasal dari state of mind atau pola pikir dan sikap mental yang tidak mampu berjalan beriringan dengan semangat perubahan, kemajuan, dan peningkatan status serta kualitas kehidupan. Dalam kajian antropologi pembangunan memunculkan sebuah ungkapan, poverty is
state of willingness rather than scarcity, yang artinya kemiskinan lebih pada masalah kemauan daripada kelangkaan sumber daya. Salah satu tantangan paling berat dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah mengubah budaya masyarakat yang lekat dengan kemiskinan, atau Oscar Lewis menyebutnya sebagai culture of poverty atau budaya kemiskinan. Lewis memberi penegasan tentang budaya kemiskinan, yaitu lebih mudah menghapuskan kemiskinan daripada budaya kemiskinan. Tidak seimbangnya kebijakan pembangunan, khususnya pembangunan yang ada di desa dan kota yang tidak seimbang, dapat berdampak pada berkembangnya fenomena kemiskinan. Pembangunan perkotaan yang didukung oleh industrialisasi yang masif menjadi sebuah dorongan masyarakat desa untuk berorganisasi dan beralih profesi menjadi guru-guru di sektor industri di perkotaan. Di sisi lain, sektor pertanian di desa menjadi lemah, kekurangan tenaga kerja, sehingga berdampak negatif pada penurunannya ketahanan pangan yang secara alami ditopang oleh produksi di pedesaan. Tingkat kelima dan terakhir dari teori ekologi Broppenbrenner dikenal sebagai kronosistem. Sistem ini terdiri dari semua perubahan lingkungan yang terjadi sepanjang hidup yang mempengaruhi perkembangan, termasuk transisi kehidupan utama dan peristiwa sejarah. Contoh dari perubahan keadaan sosial historis adalah peningkatan kesempatan bagi perempuan untuk mengejar karir selama 30 tahun terakhir. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai sendiri. Pemerintah pun mengakui pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan dengan tujuan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh ex-Mensos Juliari dalam plenary session bertemakan Long-Term Resilience in a Post-COVID World sebagai bagian dari Event for Making Finance Work for Women Virtual Summit 2020. Semua kebijakan bisa meningkatkan ketahanan, sekaligus mengubah program perlindungan sosial jika diperlukan dengan inovasi. Sebab kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan kita semua bersama-sama. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka memberdayakan masyarakat yang di dalamnya yaitu semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bersama menghadapi pandemi dan mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Upaya psikolog komunitas dalam mengurangi kemiskinan saat pandemi bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal bisa berupa UMKM. Kemudian memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar dapat menciptakan sumber pendapatan baru. Kemudian membantu mengembangkan pasar bagi para pelaku UMKM dengan digitalisasi sektor UMKM agar memiliki daya saing di era revolusi industri. Kemudian berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat program-program ekonomi yang diharapkan membantu kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak, misalnya dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana usaha bagi masyarakat yang terdampak. Kemudian bagi para kepala keluarga yang mengalami PHK diberi insentif untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Kemudian membantu mengintegrasi penyaluran bansos agar tepat sasaran. Kemudian bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memaksimalkan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Kesimpulannya adalah jika kemiskinan itu semakin bertambah, itu akan berdampak pada indikator yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu pada pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pendidikan, dan pengaturan.
Dan lebih parahnya lagi, mereka itu terjebak pada lingkaran setan, yang artinya penduduk miskin tidak dapat mengakses pendidikan mereka, seperti mendapatkan pekerjaan, terus pada sektor informal dan semua keturunannya, dan juga akan mengalami siklus yang sama dan sebagainya. Sehingga lingkaran-lingkaran setan kemiskinan ini sangat patut untuk diwaspadai, karena tentunya akan memperburuk perekonomian kita. Presentasi dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.